Kuasa hukum Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki membenarkan kliennya memang telah memberikan keterangan palsu. Kuasa hukum Dede, Hasido Huta Barat, menuturkan bagaimana kronologis hingga keterangan palsu tersebut muncul. Mana klien kami juga, saudara Dede sudah memberikan secara langsung keterangannya. Jadi memang benar peristiwa yang disampaikan di dalam berita acara itu tidak pernah terjadi. Jadi saat itu saudara Dede ini dihubungi oleh saudara AF ya untuk kemudian berangkat ke kantor Polres Cirebon. Saat itu dia tidak mengetahui sebenarnya apa ini tujuan ke sana. Dan ternyata sampai di sana dia bertemu ya pada akhirnya dengan Pak Rudiana, kemudian disampaikanlah agar memberikan keterangan ya sebagai saksi dalam peristiwa meninggalnya anak Pak Rudiana. Nah, Dede ini bingung karena dia tidak tahu apa-apa dalam peristiwa itu, bahkan tidak kenal ya. Nah, tapi kemudian dia harus ya melalui proses PAP tersebut yang sebenarnya peristiwa itu jangankan ya peristiwa, dia tidak tahu nama-nama orangnya, tidak tahu, tidak ada yang dia kenal itu semua. Pemirsa, akan seperti apa hasil dari gelar perkara Polri terhadap Dede tentang laporan kesaksian palsu atas kasus Vina dan Eki? Apakah akan menyeret ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang disebut-sebut mengarahkan kesaksian palsu Dede dan Aib? Dan seperti apa seharusnya polisi harus bertindak untuk mencari titik terang dari misteri kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu? Kita akan tanyakan langsung kepada Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto dan Kuasa Hukum Ibtu Rudiana Pitra Romadoni Nasution, serta ada juga Kuasa Hukum Saksi Dede Jutek Bongso. Selamat malam Pak Beni, Bang Pitra, Bang Bongso. Selamat malam, baik Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Horas. Baik, saya mulai dari Bang Bongso dulu. Bang Bongso, publik bertanya-tanya, kenapa setelah 8 tahun klien Anda Dede baru sekarang mengklaim telah membuat kesaksian palsu, Bang Bongso? Jadi saya luruskan Mbak ya, Dede itu bukan tim kami yang kuasa kepada tim kami. Betul di bawah Pradi, tapi ada tim lain di bawah Bapak Dr. Hasido Huta Barat yang tadi sudah press conference. Kami, saya yang dipimpin saya dan Bang Ruli atas penunjukan Bang Oto Hasibuan, ya adalah khusus menangani 6 terpidana, keluarganya dengan para saksi yang lain terkait langsung. Karena Dede ini adalah terlapor, kami ini pelapor, gitu. Jadi betul, tadi kami sudah gelar di Bareskrim untuk kasus laporan kami terhadap Dede dan Aib. Bahwa laporan kami tadi sudah disampaikan mulai diproses penyelidikan oleh polisi, ya dengan memeriksa data awal yang kami serahkan berupa tanda bukti lapor betul nggak, kronologis peristiwa betul, yang dituduhkan dugaannya betul apa tidak. Bukti-bukti yang kami hadirkan di awal untuk kami buktikan peristiwa itu ada, sudah cukup apa belum. Selanjutnya kami serahkan kepada Mabes Polri, Bareskrim untuk melanjutkan penyelidikannya. Rencananya katanya mulai minggu depan semua akan dipanggil, gitu kan, akan dipanggil untuk diperiksa di BAP dalam rangka untuk menemukan ada tidak satu peristiwa pidana di dalam laporan polisi yang kami lakukan. Itu yang dilakukan. Dan betul tadi juga pagi kami sudah ke LPSK dalam rangka untuk permohonan untuk perlindungan ya saksi dan korban terhadap narapidana atau klien kami beserta dengan keluarganya. Memang kami berangkat bareng bersama dengan Dede dan kuasa hukumnya. Baik, demikian Mbak Eva. Soal laporan ke LPSK, apakah ada ancaman-ancaman sehingga harus melapor minta perlindungan ke LPSK? Sampai saat ini klien kami baik terpidana maupun Dede maupun keluarga belum pernah ada ancaman baik yang datang meneror ataupun lewat telepon ataupun langsung ya.
kami hanya ingin meminta perlindungan kepada LPSK dalam rangka supaya para saksi, klien kami, ya, para terpidana dan yang lain, ketika mulai proses penyelidikan minggu depan, ketika mereka di BAP, ketika mereka dimintain keterangan, ya, sesuai dengan Undang-Undang LPSK, maka LPSK akan mendampingi juga selain kami sebagai penasihat hukum. Jadi supaya keterangannya itu betul-betul tidak di bawah tekanan, tidak ada ancaman, tidak terintimidasi, dan keterangan-keterangan mereka itu dapat dipertanggungjawabkan. Itu Baik. sebabnya kami minta pihak ketiga, dalam hal ini lembaga independen negara, lembaga pelindungan saksi dan korban, kalau assignment-nya disetujui, maka akan di dalam perlindungan. Kami sudah berbincang cukup lama, hampir 2 jam dengan para komisioner, karena kami diterima langsung oleh para pimpinan komisioner LPSK. Kami Baik. berdiskusi panjang lebar dan kami rupanya baru mendapatkan kabar bahwa mereka sendiri selama ini juga sudah melakukan investigasi sendiri dan mereka banyak mencocokkan data hasil investigasinya juga dengan kami. Demikian, Pak. Mhm. Baik, saya akan ke Bang Pitra dulu. Bang Pitra, ada Ya. alasan yang disampaikan oleh Dede merasa takut dengan Ibtu Rudiana sehingga memberikan kesaksian palsu. Bagaimana tanggapan kuasa hukum Ibtu Rudiana? Baik Pak, saya ingin tegaskan di sini, kalau yang bersangkutan itu merasa takut dan lain-lainnya itu karang-karangan dia aja. Terus dibilang dia disuruh oleh Ibtu Rudiana, siapa Pak Ibtu Rudiana? Dia juga bukan penyidik, dia bukan hakim, dia bukan pemeriksa. Perlu dipertanyakan kepada yang bersangkutan ini, tanya aja langsung kepada dia pada tanggal 31 Agustus 2016 itu apakah pernah bertemu dengan Bapak Ibtu Rudiana. Itu saja. Pada tanggal 31 Agustus 2016, tepatnya pada pukul 14.00 WIB, Dede langsung yang menyampaikan kepada Bapak Ibtu Rudiana bahwasanya dia melihat aksi kejar-kejaran dan pelemparan terhadap almarhum Eki dan almarhum Pina. Jadi kalau kata dia tanggal 2 itu saya disuruh ini, itu semua omong kosong, maupun yang katanya versinya tanggal 6. Ya, itu saya tegaskan. Makanya karena memang dia mengeluarkan keterangan berupa tuduhan kepada Bapak Ibtu Rudiana, tentunya kami selaku tim kuasa hukum akan melakukan tindakan hukum karena telah membuat fitnah. Ya, saya kira ya dengan somasi terbuka kita kemarin itu sudah jelas menjawab tuduhan-tuduhan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwasanya Bapak Ibtu Rudiana menyuruh Dede. Itu tidak benar dan itu tendensinya fitnah. Jadi kita juga semua di sini jangan melakukan trial by the medsos karena kasus ini juga sedang bergulir ya. Saya kira apapun yang sedang berjalan ini kita hormati proses hukum yang sedang berjalan. Nah, tentu ya kita juga harus lidik juga ini. Apakah kesaksian Dede ini sifatnya itu saksi fakta, saksi adicat, atau testimoni di auditu? Nah, itu harus didalami. Jadi harus dibedakan juga klasifikasi dari saksi ini. Nggak bisa juga dikategorikan semua orang itu saksi fakta. Ada saksi testimoni di auditu, ada saksi adicat. Nah, itu harus digarisbawahi. Jadi karena memang yang bersangkutan ini telah membuat fitnah dan hoax, karena memang menyebut nama Bapak Rudiana secara langsung, sehingga itu adalah tuduhan serius yang harus kami respon. Kalau tidak direspon ini akan menjadi informasi yang sesat dan mempengaruhi opini masyarakat. Saya kira siapapun kita, siapapun itu, baik dari terpidana, tersangka, dan lain-lainnya, sepanjang tidak ada proses pemeriksaan dan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kita tidak boleh menuduh seseorang itu melakukan perbuatan pidana. Seperti itu, Mbak. Soal tuduhan tersebut, tetapi tim kuasa hukum Dede mengklaim punya bukti baru kemudian diserahkan dalam gelar perkara hari ini. Bang Pitra, apakah tim kuasa hukum Ibtu Rudiana juga punya bukti untuk mengcounter, membantah tudingan tersebut? Kita punya bukti sesuai dengan pasal 184 itu kita lengkap. Ya, jadi apapun yang disampaikan dia itu, kita sebagai tim kuasa hukum biasa saja menanggapinya. Karena semua itu sudah kita cross check sesuai dengan aturan dan sesuai dengan SOP yang ada. Jadi kalau dibilang itu Pak Rudiana yang menyuruh, apa kewenangan Pak Rudiana? Beliau ini kan hanya pelapor. Itu pengembangan nantinya tentunya dia akan menyampaikan keterangan-keterangannya di hadapan penyidik.
Kalau memang keterangan dia itu merasa dia tidak benar, ya silakan lapan terpidana menuntut dia gitu. Nggak bisa juga disamakan dengan keterangan saksi yang lain. Ingat loh, keterangan saksi dalam putusan pengadilan nomor 4 itu ada 26 saksi. Jadi kalau satu saksi itu bukanlah saksi, unus testis, unus testis. Jangan disamakan dia, keterangan dia itu sama dengan 25 orang lainnya. Itu nggak bisa. Gitu loh. Berbeda-beda keterangan orang itu, apa yang ia lihat, ia alami, ia ketahui. Nggak bisa juga disamakan dia, keterangan dia ini sama juga dengan keterangan 25 orangnya. Nggak bisa. Baik. Itu harus dibedakan itu persepsinya, Iya. pemikirannya. Emang Bukti apa saja Bang saksi Pitra yang menyatakan dimiliki saya bohong, untuk bukti membantah pidana ini? tudingan Tidak. intervensi dari Gitu loh. Ibtu Rudiana? Bang Pitra, saya ulangi Gimana? pertanyaannya, bukti apa saja yang dimiliki oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana untuk membantah tudingan intervensi, intimidasi? Bukti yang kita miliki sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana antara lain keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Itu lengkap. Seperti Baik. itu, Mbak. Saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, bagaimana nih melihatnya di tengah pengusutan kembali kasus ini muncul dugaan kesaksian palsu, kemudian dugaan intervensi, intimidasi dari Ibtu Rudiana. Bagaimana? Apa yang terjadi menurut Kompolnas? Ya, yang pertama tentunya kita harus melihat kembali ke belakang ya, bahwa memang ada kelemahan ketika proses penanganan awal. Tidak dilakukannya pendekatan secara saintifik, kurang cermat. Yang ini yang kemudian mengakibatkan para saksi, para tersangka waktu itu ya. Kemudian ketika dia mencabut keterangannya atau merubah keterangannya, maka kemudian ya terjadi perdebatan seperti sekarang ini. Seandainya secara saintifik dilakukan, misalkan CCTV, ketahuan motornya nomornya berapa, rombongannya berapa, dan sebagainya, itu sudah akan lebih mengerucut lagi. Di samping itu wajahnya dan sebagainya, jejak digitalnya dan sebagainya. Nah, kondisi saat ini tidak terlepas dari penanganan tadi. Oleh sebab itu, sekarang ini ada proses pembuktian kembali yang dilakukan oleh semua pihak dalam rangka menguji kebenaran kesaksian, kemudian kebenaran keterangan dari para terpidana atau para tersangka pada waktu itu. Nah, diharapkan temuan-temuan ini nanti bisa digunakan oleh penyidik ketika akan membuka kembali penyidikan untuk menuntaskan kasus ini. Kan kasus kemarin dengan putusan pra peradilan sudah dihentikan penyidikannya, sehingga penyidik ketika akan membuka kembali atau akan memulai penyidikan baru, ini harus punya bukti-bukti. Nah, diharapkan kontribusinya dari hasil kerja keras teman-teman semua ini nanti bisa berkontribusi pada proses selanjutnya. Nah, oleh sebab itu tentunya Bareskrim dalam hal ini Dirpidum sedang memproses semua laporan yang masuk dari semua pihak yang ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Eki Vina ini. Nah, diharapkan nanti Bareskrim sendiri bisa menilai, bisa mengevaluasi mana-mana bukti yang bisa digunakan. Nah, ini diharapkan nanti akan membantu Polda Jabar dalam rangka menuntaskan kasus ini. Pendalaman seperti apa yang saat ini dilakukan Kompolnas untuk juga membantu Bareskrim dalam pengusutan ulang kasus ini? Di tengah pengusutan kemudian muncul soal dugaan kesaksian palsu, intervensi, dan juga ada laporan juga yang masuk ke Ibtu Rudiana, ke Bareskrim. Bagaimana Pak Beni? Ya, yang pertama tentunya kami sudah membangun komunikasi untuk bagaimana hasil audit investigasi. Siapa saja yang sudah diperiksa, siapa saja yang sudah di cross check keterangannya. Sebagai contoh yang pernah ditunjukkan ke kami, bagaimana kondisi para terpidana ini ketika diperiksa, wajahnya bagaimana, kelihatan ada luka atau tidak, itu kami sempat ditunjukkan. Ini penyidik ketika meriksa awal orangnya seperti ini, itu ada, datanya ada. Nah, ini tentunya nanti semua akan dicek satu persatu, kemudian dengan munculnya informasi
katanya terjadi kekerasan, kemudian dipaksa dan sebagainya, ini juga akan menjadi bagian yang kami akan lakukan pendalaman, termasuk kami juga menerima informasi adanya penasihat hukum terdahulu ya, itu juga mengarahkan untuk mencabut keterangan, kemudian mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian yang berbeda. Ini juga menjadi atensi kami karena tentunya akan berpengaruh kepada para saksi dan para terpidana ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan simak dulu kesaksian dari Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang mengaku siap menggantikan hukuman yang dijalani oleh 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Kuasa hukum Dede mengaku kliennya merasa bersalah dan banyak pihak yang terdampak akibat perbuatannya. Konsekuensinya ada loh. Kalau Anda sampai seandainya karena pengakuan jujur Anda ini, Anda harus masuk penjara, ya. Apakah siap? Yang bersangkutan mengatakan siap. Saya siap menggantikan 7 terpidana yang sedang berada di penjara sebagai terpidana. Dan saat itu dia menyampaikan bahwa perasaan dia jauh lebih lega, ya, daripada dia di luar tetapi dia tahu atas perbuatannya, sehingga teman-temannya ada 7 terpidana ya yang harus dipenjara seumur hidup. Ya, ini ada keterangan tadi kita simak. Dede, saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki mengaku siap menggantikan hukuman yang dijalani oleh 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tanggapannya Bang Bongso sebagai kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina? Ya, saya rasa kita perlu hargai apa yang dilakukan oleh saksi Dede ya. Karena dia ini saksi kunci ya, menurut saya fundamental di dalam kasus ini. Kasus ini kan berawal dari keterangan Dede dan Aib ya, bahwa melihat ada kejar-kejaran, ada lemparan batu, ada pemukulan, ada penusukan dan sebagainya. Sehingga yang membuat Aibtu Rudiana melakukan penangkapan, melakukan investigasi lewat Jaya dan Sudirman, muncullah 11 nama itu. Kan itu peristiwanya. Nah, kesaksian 2 orang ini dikuatkan oleh Liga Akbar yang mengaku berangkat bersama dengan Eki dan Vina dari Cirebon, tapi mereka ketika dikejar, kalau yang Eki dan Vina ke arah flyover, dia di Man 4 dia belok lalu pulang. Nah, belakangan yang Liga Akbar ini adalah mencabut laporannya, mengatakan yang temannya Eki nih, ya kan, mengatakan itu tidak benar, ya kan. Baik, Bang Bongso. Bahwa yang mengarahkan juga, yang meminta juga mengarah juga namanya yang sama, duganya ya, apa namanya, menurut keterangan yang saya dapat ya, dari ini katanya juga diduga oleh Pak Rudiana. Kemudian Dede yang sekarang ini yang menyaksikan, yang memberikan keterangan sehingga peristiwa pembunuhan itu seolah-olah ada dan pengeroyokan itu, ya kan, juga bukan mencabut, merubah, mengatakan peristiwa itu tidak ada dan bukan dia pelakunya. Ya, apa maksudnya, dia tidak melihat dan tidak tahu apa-apa, dan juga mengaku bahwa Rudiana dan juga siapa, Aib juga yang mengarahkan dia. Itu kesaksian yang sering kita Bang dengar. Bongso, Bang Pitra, tanggapannya termasuk dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana? Dari 3 ini, Baik, Mbak, sampai situ Mbak dulu, Eva, Bang Bongso, dari mohon 3 ini maaf. sudah 2 mencabut. Ya. Halo. Saya langsung ke Bang Pitra, mohon maaf, langsung ke Bang Pitra, tanggapannya termasuk dugaan Baik, penganiayaan oleh Ibtu Rudiana? Gimana? Ya, tanggapannya Halo? termasuk juga soal dugaan penganiayaan oleh Ibtu Rudiana? Itu tidak benar, ya. Bagaimana beliau mau melakukan penganiayaan sedangkan proses perkaranya saja cuma 3 hari di Polda, di Polresta Cirebon, dan itu sudah dilimpahkan ke Polda Jawa Barat. Jadi jangan juga ini teman-teman kita ini membuat framing seolah-olah Pak Rudiana ini adalah pelaku kriminal. Esensi dari semua perkara ini adalah bahwasanya Pak Rudiana itu adalah ayah korban yang berjuang mencari keadilan karena putra tercintanya telah meninggal dunia. Jadi ini jangan dibelok-belokin kemana-mana gitu loh. Kalau memang ini dibolek-bolekin kemana-mana, korban pelaku kejahatan ini terus terang ya. Kita yang mencari keadilan ini sangat marah terhadap hal tersebut gitu.
Justru karena memang kita keberatan dengan tuduhan-tuduhan ataupun fitnah-fitnah yang tidak jelas ini, ya dalam waktu dekat tentu kita akan melakukan tindakan hukum. Jadi Baik. apapun yang mereka sampaikan itu sifatnya sudah menuduh gitu loh, tanpa adanya proses pemeriksaan yang adil, due process of law. Artinya apa? Kalau mereka itu menuduh sesuatu, ya silakan dibuktikan dulu secara hukum. Jangan Baik, kita menuduh. nantikan Lagian pembuktian kasus kapasitas ini Pak ya, Rudiani hanya pelapor, Bang gitu Pitra. loh. Jadi Baik. saya tekankan kepada siapapun itu, jangan coba-coba memframing korban ini sebagai pelaku kriminal. Itu Baik. tentu sebagai kuasa hukum akan kita lawan itu, seperti itu. Kita nantikan pembuktian kasus ini. Terima kasih Bang Ya. Pitra, Bang Bongso. Pak Beni juga dari Kompolnas akan mengawasi ya pengusutan ulang kasus ini agar betul-betul tuntas. Terima kasih Pak Beni, Pak Pitra dan juga Bang Bongso sudah bergabung bersama kami.